Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firzat Ahmad. Saya dari Prodi Teknik Kimia, Institut Teknologi Sumatera, Lampung. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pilihan dengan judul Biodegradable Plastic, di mana di sini dengan kode mata kuliah TK3121, di mana di sini ada CPL Prodi, ada 8 CPL Prodi yang akan kita capai pada mata kuliah ini, kemudian ada 3 CPMK yang akan kita capai pada perkuliahan ini juga. Baiklah, sebagai deskripsi proses bahwasanya pada mata kuliah ini kita akan diperkenalkan tentang pengertian, jenis-jenis, sumber bahan baku, aplikasi dari biodegradable plastik tersebut. Kemudian ada materi pembelajaran, di sini terdiri dari pendahuluan, pengertian, jenis-jenis sumber bahan baku, aplikasinya dari biodegradable plastik. Ada daftar pustaka yang akan kita gunakan nanti di sini, ada Sina Embes Sajat dan Bill Mayer pada daftar pustakanya. Baiklah, sebelum kita mulai pada perkuliahan ini, saya akan berikan beberapa aturan. Di antaranya, di sini kita ada 2 jenis ujian yang akan ditempuh. Pertama adalah ujian tengah semester, yang kedua ujian akhir semester, di mana pada soal ujiannya akan kita buat dalam bentuk uraian atau esai. UTS akan berisi materi bab 1 sampai bab 3, kemudian UAS berisi materi dari bab 4 sampai bab 6. Cakupan bahan ujian ini dapat berubah sewaktu-waktu. Jika terdapat perubahan, informasi mengenai bahan ujian akan diumumkan sebelum pelaksanaan ujian. Untuk penilaiannya sendiri, UTS itu sebesar 30%, ujian akhir semester 30%, kuis dan tugas 40%, dengan rank nilai dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini ada aturan perkuliahan yang harus dilihat, bahwasanya minimum kehadiran adalah sebanyak 80% atau 2 kali pertemuan. Untuk kehadiran kuliah, saya harapkan tidak ada yang telat dalam hal ini. Untuk yang tidak bisa hadir, diharapkan untuk memberikan atau mengirimkan surat keterangan sakit dari dokter dan diserahkan kepada ketua kelas dan kepada saya sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke perkuliahan yang materinya tentang plastik berdasarkan sifat termalnya. Ya, baik. Kita masuk ke minggu ini tentang yang namanya termoplastik dan termoset. Plastik berdasarkan sifat termalnya. Tahu nggak apa maksudnya? Siapa yang bisa menjelaskan kira-kira? Plastik berdasarkan sifat termalnya. Ada yang bisa menjelaskan? Ada? Halo? Bang izin jawab Pak. Siapa? Silakan sebutkan Glenn nama Pak. sama NIM. Glenn NIM 49 Pak. Oke, silakan. Jadi di sini kan plastik berdasarkan sifat termal. Jadi kalau dilihat di tabelnya, ini terdapat 2 plastik, ada yang plastik termoplas dan plastik termoset. Itu dibagi menjadi 2 ya Pak. Dan itu berdasarkan sifat termal, yang mana sifat termal itu merupakan sifat yang menunjukkan respon material terhadap panas yang diterima suatu bahan atau material Pak. Jadi dia berfungsi untuk mengetahui sifat thermal dari suatu bahan. Maka untuk mengetahuinya itu dibedakan antara temperatur dengan kandungan kalor. Oke, siap. Ada yang mau berpendapat lagi? Silakan. Mana nih? Baik. Untuk di awal ini saya mau menjelaskan plastik berdasarkan sifat termalnya. Termal itu ceritanya adalah panas. Jadi betul dibilang sama Glenn tadi, bagaimana karakteristik dari plastik itu jika kita lakukan suatu perlakuan berupa panas.
ya. Untuk itu kita bagi dua dia. Jadi ada, nah itu kita bagi dua, plastik termoplas dan plastik termoset. Bedanya di mana? Kita lihat di sini. Pertama, ya, apa namanya? Di sini bisa kita lihat bahwasanya plastik termoplas itu mudah diregangkan, regangkan, bersifat lebih fleksibel, melunak jika dipanaskan, ya. Kemudian titik lelehnya lebih rendah dan dapat dibentuk ulang. Jadi dapat dibentuk ulang di sini plastiknya. Sedangkan termoset itu keras dan rigid. Tahu nggak rigid? Kaku. Ya, keras dan kaku dia. Kemudian termoset ini tidak fleksibel dia. Kalau tadi fleksibel, lawannya tidak fleksibel. Kalau tadi termoplas itu melunak jika dipanaskan, sedangkan ini mengeras jika dipanaskan. Titik leleh rendah untuk termoplas, sedangkan ini titik tidak meleleh jika dipanaskan dan tidak dapat dibentuk ulang. Oke, saya minta tolong di kalian tulis, ya, berikan contoh satu termoplas dan satu termoset. Tolong diketik di kolom chat. Jadi contohnya apa? Contohnya nih, apa namanya? Botol ini nih, botol minuman nih, gelas mineral ini, botol gelas apa sih? Tempat apa ya? Gelas minuman mineral ini buka koma, kemudian termoset apa contohnya? Saya minta tolong kalian kirim di kolom chat. Ya, tolong berikan satu contoh. Ya, termoplas dan termoset. Jadi termoplas itu dulu, misalkan contohnya adalah nih gelas tempat minuman air mineral. Kalau termoplas itu, termoset itu contohnya koma ya. Itu koma langsung gitu aja. Langsung jawabannya tolong dikirim di kolom chat. Saya mau tahu. Jadi sebelum saya ini, saya mau ketahui dulu kemampuan kalian. Perbedaan termoplas dan termoset ini. Contoh yang pernah Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Boleh. Apa nih contohnya? Tolong dikirim di kolom chat ya. Saya tunggu. Oke, jangan sampai salah ya. Termoplas, ya betul. Oke, Early sudah masuk. Silakan yang lain baru 3 orang dari 30 orang. Steker listrik. Sol sepatu. Oke. Menarik. Termosetnya stop kontak. Oke. Terima kasih jawabannya, Jimmy. Ada? Iya, Pak. Oke. Kamu pilih termoplasnya nilon, termosetnya teflon. Apa alasannya? Karena dari kedua sifat benda tersebut, Pak. Kan dilihat di PPT kan kalau si termoplas itu kan dia fleksibel terus melunak jika dipanaskan. Nah, si nilon itu kan bukan mudah sih, emang gampang dibentuk, fleksibel gitu kan, Pak. Kemudian juga melunak jika dipanaskan, tapi kalau misalkan dilelehkan dia titik lelehnya itu rendah gitu, Pak. Dimana kalau si teflon tadi dia termasuk plastik termoset gitu kan, karena kan dia tidak fleksibel, terus kemudian mengeras, tidak meleleh jika dipanaskan gitu, Pak. Kan banyak digunakan buat dalam apa sih, proses masak gitu, Pak. Iya. Oke, jeli kamu ya, lihat teflon dalam hal ini. Oke, terima kasih Mas Jimmy. Sekarang teflon itu alat-alat masak ya, kayak pisau pun sekarang itu terbuat dari termoset ya. Plastik termoset. Ya.
itu dia bisa untuk mengiris itu pisau-pisaunya. Ada warna pink, warna ungu, merah, hijau. Ya. Contoh lain dari termoset itu adalah mobil. Dashboard mobil. Itu terbuat dari termoset. Dia tidak bisa hancur dia, tidak mudah gampang dia. Dia justru makin mengeras dia kalau dipanaskan. Ya. Tidak dapat dibentuk ulang, sulit dia untuk dibentuk ulang. Ya, itu contohnya dashboard mobil. Oke, kita lanjut sekarang. Ya, terima kasih jawabannya semua. Plastik itu berdasarkan kinerja dan penggunaannya. Ada plastik komoditas. Sifat mekaniknya tidak terlalu bagus. Kemudian tidak tahan panas. Contohnya apa di sini? Ada PA, PS, polistiren, SAN, PMMA. Silakan cari nanti apa kepanjangannya. Aplikasinya apa di sini? Contohnya barang-barang elektronik. Ya, sekarang banyak itu barang-barang elektronik yang terbuat dari plastik. Printer itu terbuat dari plastik. Ya, TV pun sekarang sudah dari plastik. Supaya tidak berat kalau dulu, sama saya kecil dulu, TV itu terbuat dari kayu. Sekarang terbuat dari plastik. Pembungkus makanan dan botol minuman. Ya, botol minuman seperti botol-botol yang kalian biasa minum untuk mineral-mineral seperti itu. Ya, makanan biasa polistiren yang untuk membungkus buku styrofoam. Itu kategorinya adalah plastik komoditas di sini. Plastik teknik. Nih. Polikarbonat, PBT, POM, dan PA. Sifat mekaniknya lebih bagus. Tahan panas, temperatur operasinya biasanya berada di atas 100 derajat Celcius. Aplikasinya bisa elektronik, bisa dengan otomotif. Itu tadi yang saya bilang dashboard mobil. Sekarang orang mencoba membuat bodi mobil itu mulai di blending sama plastik. Ya kan, makanya kan kalau tabrakan apa namanya ya kalau dibilang mobil kaleng-kaleng ya. Sekarang anak muda sekarang disebutnya. Supaya apa? Supaya lebih ringan mobil itu. Kalau lebih ringan, kecepatan larinya lebih kencang atau lebih lambat? Pasti lebih kencang. Ya, itu alasannya menggunakan plastik. Tapi tidak bisa semuanya terbuat dari plastik. Ya, plastik teknik khusus, temperatur operasinya di atas 150 derajat Celcius. Aplikasinya apa? Untuk komponen pesawat terbang. Ya. Contohnya apa? PSF, PES, PAI, PAR. Kekuatan tariknya sampai di atas 30 kg force per cm bujur sangkar. Jadi ada komoditas, ada teknik khusus di sini. Sudah ada 3 jenisnya. Berdasarkan sumbernya, tadi kegunaannya, berdasarkan sumbernya, ada yang disebut dengan polimer alami, plastik alam. Contohnya apa? Kayu. Apa nih? Polimernya apa nih? Siapa yang tahu kira-kira? Kalau kayu itu polimernya apa yang ada di dalamnya? Silakan raise hand, sebutkan namanya. Astri, Aulia. Bisa. Iya. NIM-nya berapa? 119420051. 51. Oke. Contohnya apa Mbak Astri? Bambu, Pak. Apa? Maksud saya sorry. Polimer kayu, polimer yang ada di dalam kayu apa? Plastik apa yang ada di dalam? Maksudnya gimana, Pak? Polimer alami
polimer alami Selulosa. yang terkandung di dalam kayu. Selulosa. Oke, selulosa benar sekali. Kalau dalam kulit binatang, ada yang tahu? Silakan raise hand. Kalau untuk yang Raden. iya Kak. NIM saya 065 Pak. Kalau untuk yang Oke. kapas itu polimernya hampir sama dengan kayu, yaitu selulosa, terus karet alam juga Pak. Karet alam. Contohnya apa karet alam? Selulos. Salah kalau karet alam selulos. Ayo. Terima kasih Mas Raden. Yang lain, yang raise hand. Mega. Siapa nih? Pak. Siapa? Silakan. Aklatul. Muhammad Aji, Pak. Muhammad Aji. Oke, silakan Muhammad Aji. Itu Pak, polimer yang di kapas. Kapas apa? Yang polimer alam yang ada di kapas itu karbohidrat atau selulosa dan ada proteinnya, Pak. Oke, ada proteinnya. Oke, benar. Selulos juga ada. Silakan. Siapa lagi nih raise hand ini? Silakan. Pak, izin menjawab, Pak. Oke, Aklatul. Kalau polimer karet alam itu ada polimer isopropena, Pak. Isopropena. Oke, betul sekali. Terima kasih. Kamu NIM-nya berapa, Aklatul? 83, Pak. Oke, silakan yang lain. Mediansa. Pak, izin jawab Kak. Pak, nama saya Median Syamali. Ya. 013. Kalau untuk rambut sendiri 013. asam nukleat sama protein-proteinnya, Pak. Protein-proteinnya ini dalam Rambut, apa nih? Pak. Di dalam Mediansia, rambut. Pak. Siapa namanya tadi, maaf? Oh, Mediansa. Oke. Ada lagi? Mau memberikan jawaban? Ada amilase, ya, ada selulose, ada isopren, poliisopren, kulit alam, kemudian ada kitin juga di dalamnya. Ya, untuk rambut, kayu, dan kulit binatang. Protein yang paling banyak. Protein itu rantainya polimer panjang di sini yang terbuat dari alam. Oke. Terima kasih jawabannya. Kita masuk ke sintetis di sini. Tidak terdapat secara alami. Contohnya apa? Nilon, poliester, polipropilen, polistiren. Terdapat di alam tetapi dibuat oleh proses buatan seperti karet sintetis. Ya. Dimodifikasi ada seluloid, selepon, selepen. Bahan dasarnya dari selulosa tetapi telah mengalami modifikasi secara radikal sehingga kehilangan sifat-sifat kimia dan fisika asalnya. Baik, pada plastik kemasan kita akan mengenal. Pernah nggak kalian lihat simbol-simbol seperti ini? Pernah Pak. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Oke, sudah pernah kan kemarin saya tugas memberikan contoh minggu depan aja ya. Kita tatap muka minggu depan, mudah-mudahan kalian buat contohnya nanti. Ada contohnya lingkarannya 1. Contohnya apa? Polietilen. PET. Polietilen tereftalat. Ini biasanya dipakai orang. Satu contoh saja. Yang biasanya itu galon minuman itu. Bisa dilihat di galon minuman. High density polyethylene. Biasanya digunakan untuk botol campuran atau botol susu. PVC, polyvinyl klorida. Ini adalah bisa untuk pipa. Ya, pipa PVC itu terbuat. LDPE tadi high density polyethylene, kalau di sini adalah low density polyethylene yang bisa pemakaiannya 4 kali di sini, ya. Nih, ada polipropilen untuk tray pada microwave, ya. Itu dia. Kategori-kategori plastik yang sering digunakan. Ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya?
Ini contohnya tadi. Tanda logo daur ulang dengan angka 1 pada PET, polyethylene terephthalate. Biasanya ya dipakai untuk botol plastik berwarna jernih atau transparan atau tembus pandang, seperti minuman mineral, botol jus, dan hampir semua botol minuman lainnya. Botol jenis PET ini direkomendasikan hanya sekali pakai. Tapi kalau digunakan untuk air hangat, apalagi panas, lapisan polimer akan meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker dalam jangka waktu yang lebih panjang. Sifatnya apa? Nih, tertulis 1 dan dilingkar dia. Harusnya kalau 1 nggak perlu dong, ya kan? Sekali pakai buang, sekali pakai buang. Karakteristiknya kuat, kedap air dan gas, hanya bisa dipakai sekali pakai, berwarna bening, sebagai tempat makanan dan tidak diboleh dipakai sewadah air hangat dan air panas. Kalau dia seperti ini tidak boleh pakai air panas. Bonyok dia nantinya kalau pakai air panas, ya. Kemudian 2, logo 2 di tengahnya ini. High density polyethylene HDPE. Biasanya dipakai botol susu yang berwarna putih, susu, tupperware, galon air minuman, kursi lipat, dan lainnya. Lebih keras, lebih kuat, buram, dan lebih tahan terhadap temperatur tinggi. Aman digunakan karena kemampuan untuk terjadinya reaksi kimia dengan kemasan berbahan itu yang dikemasnya, mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan atau minuman yang dikemasnya. Hanya sekali pakai pemakaian karena pelapisan senyawa antimoni trioksida terus meningkat seiring waktu, ya. Kurang lentur, tahan terhadap lembab, hanya sekali pakai, ya. Ini karakteristik yang dipunyai oleh logo angka 2 ini. Yang kelima, tulisan V, PVC, polyvinyl klorida. Paling sulit untuk didaur ulang. Plastik ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus. Botol-botol contohnya ya dikemas dengan plastik ini berpotensi bahaya untuk ginjal, hati, dan berat badan. Sebaiknya dihindari pemakaian jenis plastik ini untuk pembungkus makanan. Karena apa? Dia terbuat dari bahan polyvinyl klorida, keras. Tanda 4, tipe yang berwarna coklat atau termoplastik dari minyak bumi yang biasanya dipakai untuk tempat makanan, plastik kemasan, dan botol lembek. Sifat mekanisnya kuat, agak tembus cahaya, fleksibel, permukaannya agak berlemak. Pada temperatur 10 derajat Celcius, sangat resisten terhadap senyawa kimia. Mudah didaur ulang, ya, baik untuk tempat makanan karena sulit bereaksi secara kimiawi dengan makanan yang dikemasnya. Kemudian, plastik ini sulit dihancurkan tapi dapat didaur ulang. Ya, ini angka 4. Angka 5, polipropilen. Paling baik untuk bahan makanan dan minuman karena bersifat lebih lentur, kuat, tahan terhadap reaksi kimia, dan tahan minyak dan panas. Contohnya adalah polipropilen. Ya, contohnya apa di sini ini? Tempat mayones, tempat sambal saus itu terbuat dari PP. Itu kalau angka 5. Sedangkan angka 6 polistiren hanya sekali pakai. Kemasan untuk makanan baku, pembuat garpu dan sendok plastik biasanya dipakai orang. Nih, polistiren ini. Ini ada beberapa hal. Jadi ada polikarbonat, ya, ada SAN, ABS,
Dan ada lagi SAN itu stiren akrilonitril, kemudian ABS, akrilonitril butadiene stirin, PC itu polikarbonat, nilon. Biasanya ABS dan SAN ini baik untuk makanan dan minuman, tahan terhadap reaksi kimia. Sedangkan polikarbonat itu mengandung bisphenol A yang berbahaya bagi tubuh. Nih, jadi ada beberapa simbol nampak di sini. Ada dunia yang ada daunnya, kemudian tanaman, ada recycle tong sampah, ada recycle daur ulang lagi, ada dari pohon, daun, tas yang degradable, dan bunga. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Oke. Tugas untuk minggu depan, saya minta tolong minggu depan kalian buat PPT biodegradable plastik, kemudian dipresentasikan minggu depan, kita berdiskusi. Saya usahakan kita offline untuk minggu depan. Ya, plastiknya silakan dipilih sendiri. Ya, seperti ini tadi, boleh kode 1, PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, polistiren, atau yang lainnya. Silakan. Saya akan menarik orangnya, kita pakai sistem lot. Sabut nomor, puter ini. Saya suruh ketua nanti muternya. Ya, jangan-jangan ketua duluan nanti yang tampil. Ya, kita secara offline, saya usahakan nanti minggu depan. Sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Oke, saya rasa cukup untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih semua.